Pria ini melihat ada foto seorang wanita korban yang dinyatakan hilang saat mendaki gunung. Rupanya pria itu sebelumnya tak sengaja bertemu pada wanita itu, membuat pria jadi sangat terkejut. Dengan cepat mencari wanita itu, namun ternyata wanita itu sudah menghilang. Sebelum mendaki Gunung Madiopuro, petugas memperingati mereka saat mendaki gunung jangan menoleh ke belakang. Mitosnya akan ada yang mengikuti mereka. Petugas menyarankan agar mereka mendaki gunung bersama seorang pria yang ternyata pria itu pendaki solo yang biasa naik ke gunung ini. Namun mereka harus menunggu satu orang lagi agar mendaki gunung nanti jumlahnya tidak ganjil. Ketiga orang ini dibuat terkejut karena tiba-tiba muncul satu orang pendaki yang ingin bergabung dengan mereka. Karena pria ini ternyata ditinggalkan oleh teman-temannya yang sudah naik ke gunung. Untuk memastikan pria itu pendaki yang sudah terdaftar, meminta pria untuk memperlihatkan gelang penanda yang ternyata pria itu memilikinya. Mereka pun memulai perjalanan untuk mendaki Gunung Madiopuro. Sebagai pemimpin, pria ini mengajak timnya untuk melewati rute pintasan yang jarang diketahui orang. Namun jika melewatinya, mereka akan cepat sampai di puncak gunung. Karena hari ini mulai gelap, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat ini. Pria ini mendengar ada suara sungai yang mengalir, membuat pria ini yang awalnya tak setuju istirahat di tempat ini seketika jadi menyetujuinya. Malam harinya beralasan ingin buang air kecil, pria ini diam-diam di tengah malam berendam di sungai ini. Tanpa ia sadari, ada yang mengawasinya. Pria ini melihat teman perempuannya, namun teman perempuannya yang asli ternyata ada tepat di belakangnya. Betapa terkejutnya mereka melihat ada seseorang yang duduk di atas batu. Namun saat kembali dilihat, ternyata orang itu sudah menghilang, membuat semua orang semakin ketakutan. Dengan cepat masuk ke dalam tenda, namun tidak dengan pria ini. Ia tak takut pada hantu. Dengan beraninya mendekati batu itu, ternyata di balik batu ada seseorang yang tak sadarkan diri. Tiba-tiba muncul seseorang, membuat semua orang ketakutan. Namun saat teman mereka berkata seseorang itu adalah manusia dan butuh pertolongan, dengan cepat semua orang memberikan pertolongan pada pria yang tak sadarkan diri. Diistirahatkan di dalam tenda agar tubuhnya yang dingin menjadi hangat, namun pria ini malah mengigau. Mengingat kejadian buruk yang terjadi di dalam hidupnya, wanita yang ia cintai hamil, namun pria malah meminta wanita itu untuk menggugurkan kandungannya. Itulah sebabnya pria ini memutuskan untuk mendaki gunung agar dapat melupakan kejadian buruk itu. Namun gara-gara mengingat masa lalu saat mendaki di gunung ini, membuat pria itu jadi ketempelan kuntilanak. Sementara wanita ini saat tidur tiba-tiba ketempelan pocong. Gara-gara sebelum tidur tadi, wanita ini mengingat almarhumah ibunya yang terpaksa membawa mobil dengan sangat kencang. Gara-gara si ibu terburu-buru mengantarnya ke stasiun kereta, tak menyangka mobil yang mereka kendarai jadi kecelakaan. Kecelakaan itu menyebabkan ibunya meninggal dunia sementara ia selamat. Sedangkan pria ini diam-diam melakukan ritual mandi di sungai yang ada di kaki gunung, menenggelamkan tubuhnya, mengambil sebuah batu dari dalam sungai. Batu itu akan ia jadikan jimat pelindung diri, bermain permainan yang dilarang. Tak disangka pria ini beruntung. Namun ketika mengetahui di luar rumah ada penagih hutang, cepat-cepat pria itu melarikan diri. Namun tak disangka si penagih hutang mengalami kecelakaan, kepalanya terkena gerinda, seketika meninggal dunia. Sejak itu, pria ini selalu diganggu oleh hantu si penagih hutang. Namun sekarang ia sudah memiliki jimat yang akan melindunginya dari hantu si penagih hutang yang selalu mengganggunya. Karena sudah melakukan ritual dan mendapatkan jimat yang ia cari, pria ini berniat pergi meninggalkan teman-temannya. Namun saat akan pergi, pria ini malah ketahuan. Pagi-pagi sekali mereka pun bersama-sama lanjut mendaki lagi. Namun mereka tak menyadari sejak tadi mereka hanya berkeliling di tempat yang sama. Mendaki gunung malam-malam, wanita ini diikuti pocong. Pria ini tiba-tiba diserang hantu yang meninggal saat sedang menagih hutang di rumahnya. Beruntung pria memiliki jimat yang mampu mengusir hantu itu. Cukup lama tersesat, beruntung mereka bertemu dengan para pendaki lainnya. Kali ini mereka berhasil menemukan pos 2. Namun orang-orang saat melihat ke arah mereka seperti sangat ketakutan. Memesan bakso 5 mangkok padahal yang terlihat hanya 4 orang, membuat si pedagang bakso jadi kebingungan. Mulai mencurigai teman-temannya, jangan-jangan salah satu di antara mereka berlima adalah hantu. Pria ini meyakinkan temannya kalau hantu tidak ada. Seketika genderuwo langsung muncul saat mendengar perkataannya. Sampai-sampai tukang bakso juga melihat penampakan itu. Saat berjalan mencari air, wanita ini malah melihat pocong. Namun saat dilihat lagi, ternyata itu salah satu teman mereka yang baru saja selesai buang air besar. Sudah stres dengan perjalanan saat mendaki gunung, pria ini semakin dibuat stres ketika melihat
teman satu timnya ternyata sedang melakukan ritual. Terpaksa menggeledah isi tas temannya itu. Tak disangka ia menemukan sebuah jimat saat mengetahui salah satu teman mereka mendaki gunung karena ingin mendapatkan jimat, membuat para pendaki ini jadi terpecah belah. Padahal mereka sudah sampai di puncak gunung, namun mereka memilih untuk cepat-cepat turun. Pria ini tiba-tiba diterkam oleh kuntilanak, namun kedua temannya tak menyadari itu. Pria ini melihat ada hantu si penagih hutang, seketika membuatnya jadi pingsan. Tersisa satu pria yang berpikir bahwa dua temannya masih ada di belakangnya. Wanita ini terlihat sangat ketakutan melihat pocong di belakang pria itu. Setelah berjalan cukup lama sendirian, pria ini baru melihat ada genderuwo yang mengikutinya. Pria ini berusaha melarikan diri dari kuntilanak, namun tetap saja kuntilanak tak mau melepaskannya. Sedangkan hantu si penagih hutang berusaha membangunkan pria itu, meminta pria untuk membayar hutangnya. Tak disangka pria sadar, dengan cepat pria itu kabur. Kelima pendaki kembali bertemu lagi, memutuskan untuk berkemah lagi. Keesokannya, kelima pendaki memutuskan untuk turun gunung. Tak sengaja menemukan bekas BAB dari salah satu teman mereka. Saat berjalan lagi, tak menyangka mereka kembali bertemu bekas BAB yang sudah mereka lihat sebelumnya. Masih tak percaya, mereka hanya berkeliling di tempat yang sama, menggunakan sapu tangan menandai bekas BAB itu. Namun tak disangka ternyata memang benar seharian penuh ini mereka hanya berkeliling-liling di tempat yang sama. Persediaan makanan yang tersisa hanya satu roti, namun itu juga sudah berbau. Akhirnya terpaksa mereka makan rumput hingga hari ketujuh. Mereka memutuskan untuk berburu. Salah satu di antara mereka tak disangka berhasil menangkap seekor ular. Malam ini kelima pendaki yang tersesat terpaksa makan ular. Sudah 6 hari makan daun. Di hari ketujuh para pendaki ini terpaksa makan ular bakar. Namun tak menyangka daging ular rasanya enak. Tiba-tiba pria ini melihat hantu. Pria ini melihat kuntilanak. Wanita ini melihat pocong. Dan pria ini melihat genderuwo. Hanya pria ini yang tak melihat apa-apa. Hingga akhirnya ia mengerti mitos mendaki di gunung ini tak boleh menoleh ke belakang. Itu artinya para pendaki tak boleh mengingat masa lalu. Namun teman-temannya malah mengingat masa lalu. Itu sebabnya mereka dihantui. Pria ini meyakinkan teman wanitanya untuk menghadapi pocong yang selalu mengikutinya. Mungkin dengan cara menghadapi pocong itu, wanita akan terlepas dari kejaran si pocong. Wanita itu pun akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menghadapi pocong itu. Perlahan-lahan wanita berjalan mendekati pocong itu. Sambil menahan tangisannya, wanita ini berhadap-hadapan dengan pocong itu. Yang saat kembali dilihatnya, pocong yang selama ini mengikutinya ternyata adalah ibunya sendiri.